Muji Padilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang refleksi terbimbing modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Beliau dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilah, MPD, dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD, dari SMP Negeri 1 Karawang Timur. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya secara moral benar namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Adapun 9 langkah yang perlu diperhatikan dalam pengambilan dan pengujian keputusan adalah yang pertama, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari materi pada modul ini, saya pernah menghadapi situasi dilema etika yang mengharuskan untuk melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran yang hanya mempertimbangkan dampak positif dan negatif serta lebih berfokus kepada nilai kebajikan rasa peduli atau empati. Sedangkan pada materi modul 3.1 bahwa dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa aspek berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil tepat dan lebih akurat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dari saya mempelajari modul ini adalah saya mendapatkan pengetahuan baru tentang tindakan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengambilan dan pengujian sebuah keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika, di mana keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tepat dan bijak, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sebagai seorang guru, sangatlah penting untuk mempelajari materi pada modul ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Karena materi pada modul ini memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi saya terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apalagi sebagai seorang guru, kita sering menghadapi situasi baik dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sehingga kita harus mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi ini juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari ketika akan melakukan pengambilan keputusan pada situasi dilema etika. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat dampak baik di lingkungan saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, ketika menghadapi situasi dilema etika pada pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Yang kedua, saya akan berbagi pengetahuan materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada ekosistem sekolah, meliputi atasan, komunitas praktisi, rekan sejawat, dan tenaga kependidikan, sehingga mereka akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat pada saat menghadapi situasi dilema etika. Itulah paparan dari saya tentang refleksi terbimbing, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggerak Indonesia Maju.